Tidak ada nama yang lebih sering dibisikkan dalam ketakutan manusia selain satu nama ini. Sebuah bayangan yang muncul dalam doa, kutukan, kitab suci, dan mimpi buruk. Ia dipanggil dengan banyak sebutan. Satan, Iblis, Lucifer, Hasatan. Seolah satu wajah tak pernah cukup untuk mewakili ketakutan manusia akan kejahatan. Dalam setiap peradaban besar, sosok itu selalu hadir. Kadang sebagai musuh Tuhan. Kadang sebagai penuduh yang berdiri di ruang pengadilan langit. Kadang sebagai makhluk yang menolak sujud. Dan kadang, hanya sebagai bisikan halus di dalam dada manusia. Namun pertanyaan itu tak pernah benar-benar hilang. Apakah Satan adalah makhluk nyata yang memberontak di langit? Ataukah ia hanyalah cermin gelap, pantulan ego, kesombongan, dan kebebasan yang tak terkendali? Di ruang fiksi ini, kita tidak sekadar mencari siapa dia. Kita akan menyusuri bagaimana bayangan itu berpindah dari langit ke dalam diri manusia. Sebelum ia dikenal sebagai musuh, ia pernah dipuji sebagai cahaya. Dalam bahasa Latin, namanya berarti pembawa terang, bintang fajar yang terbit sebelum matahari. Ia bukan diciptakan sebagai kegelapan. Ia lahir dari kemuliaan. Kitab-kitab kuno menyimpan jejak samar tentang kejatuhannya. Dalam nyanyian Yesaya dan ratapan Yehezkiel, disebutkan tentang bintang timur yang jatuh dari langit karena kesombongan. Awalnya, kisah itu ditujukan pada raja duniawi. Namun waktu mengubah tafsir, dan manusia mulai melihat bayangan lain di balik kata-kata itu. Gereja mula-mula membaca ayat-ayat tersebut sebagai alegori kosmik. Bahwa di balik runtuhnya kerajaan dunia, pernah terjadi kejatuhan yang lebih purba. Seorang makhluk cahaya yang ingin berdiri setara dengan sang sumber cahaya itu sendiri. Kesombongan menjadi api yang membakarnya dari dalam. Bukan karena ia ingin kejahatan, melainkan karena ia ingin menjadi pusat cahaya itu sendiri. Dan sejak saat itu, terang berubah menjadi bara. Cahaya berubah menjadi bayangan. Lucifer jatuh, dan dunia mengenalnya dengan nama lain. Langit tidak selalu sunyi. Jauh sebelum manusia mengenal doa dan dosa, teks-teks suci menggambarkan peperangan yang tak terlihat oleh mata manusia. Sebuah konflik bukan tentang pedang dan darah, melainkan tentang ketaatan dan pembangkangan. Dalam kitab Wahyu, bayangan itu akhirnya diberi rupa. Ia bukan lagi hanya bintang jatuh, tetapi naga besar, ular purba yang menyesatkan dunia. Bersamanya, sepertiga cahaya jatuh, para malaikat yang memilih mengikuti kesombongan, bukan kehendak. Michael dan bala tentara cahaya berdiri berhadapan. Langit menjadi medan keputusan. Dan keputusan itu sederhana namun mutlak. Tidak ada tempat bagi kesombongan di hadapan yang maha tinggi. Ketika naga itu dilemparkan turun, ia tidak lenyap. Ia jatuh, dan dunia menjadi panggung barunya. Sejak saat itu, bumi bukan lagi sekadar tempat hidup, tetapi medan ujian. Namun teks Kristen menegaskan satu hal penting. Satan tidak pernah menjadi tandingan Tuhan. Ia bukan kekuatan seimbang dalam duel kosmik, melainkan makhluk terbatas, diperbolehkan menggoda, tetapi tidak berkuasa menentukan akhir. Dan disinilah tragedi itu bermula. Bukan karena Satan begitu kuat, melainkan karena manusia bersedia mendengarkan bisikannya. Berbeda dengan kisah peperangan dan naga, tradisi Yahudi menyimpan bayangan yang lebih sunyi. Tidak ada perang kosmik. Tidak ada pemberontakan terbuka. Dalam bahasa Ibrani, Satan berarti penuduh. Ia bukan raja kegelapan, melainkan jaksa surgawi, sosok yang berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanyakan kesetiaan manusia. Dalam kisah Ayub, Satan datang bersama anak-anak Allah. Ia tidak melawan Tuhan. Ia berbicara atas izinnya. Apakah manusia benar-benar setia tanpa imbalan? Pertanyaan itu bukan pemberontakan. Itu adalah ujian. Ayub kehilangan segalanya. Harta, keluarga, kesehatan. Namun bukan Satan yang menciptakan kejahatan. Ia hanya membuka tirai,
membiarkan iman manusia berdiri telanjang di hadapan penderitaan. Dalam pemikiran Yahudi klasik, Satan tidak pernah berdiri sebagai musuh Tuhan. Ia adalah bagian dari sistem moral semesta. Pengingat bahwa iman sejati diuji bukan saat terang, tetapi saat gelap. Dan semakin jauh tradisi berkembang, semakin jelas satu pesan muncul. Kejahatan tidak datang dari luar manusia, tetapi dari ketidaksiapan manusia menghadapi ujian. Dalam kisah Islam, bayangan itu memiliki nama yang lebih dekat dengan manusia. Ia tidak lahir sebagai malaikat jatuh, tetapi sebagai makhluk berkehendak bebas. Namanya, Iblis. Ia pernah berada di tempat yang tinggi. Bukan karena ia malaikat, melainkan karena ibadahnya membuatnya layak berdiri di antara makhluk-makhluk cahaya. Namun segalanya berubah ketika Tuhan menciptakan Adam. Perintah itu sederhana. Sujudlah. Semua tunduk. Semua kecuali satu. Iblis tidak menolak Tuhan. Ia menolak posisi manusia. Aku lebih baik, katanya. Diciptakan dari api, ia memandang tanah sebagai sesuatu yang hina. Disitulah dosa pertama bukan tentang kekerasan, melainkan tentang ego. Tentang merasa lebih suci, lebih layak, lebih tinggi. Akibat pembangkangan itu, iblis diusir dari hadirat ilahi. Namun ia tidak dihancurkan. Ia diberi waktu. Waktu untuk menggoda. Waktu untuk menguji. Waktu untuk membuktikan bahwa kesombongan bukan miliknya seorang diri, tetapi juga potensi setiap manusia. Dan sejak saat itu, pertarungan tidak lagi terjadi di langit. Ia terjadi di dalam hati manusia. Di luar kitab suci, sosok Satan berubah lagi. Ia tidak lagi digambarkan sebagai makhluk bersayap atau bertanduk. Ia menjelma sebagai bayangan psikologis. Para filsuf dan pemikir melihatnya sebagai simbol. Bayangan ego. Hasrat untuk menjadi pusat. Keinginan untuk mengetahui tanpa kerendahan hati. Dalam filsafat Yahudi, Maimonides menyebut Satan sebagai personifikasi kecenderungan jahat manusia. Ia bukan makhluk yang berdiri di luar, melainkan konflik batin yang muncul setiap kali manusia memilih antara nafsu dan nurani. Dalam kisah iblis yang berkata, "Aku lebih baik." Manusia melihat refleksi dirinya sendiri. Setiap kesombongan kecil. Setiap penolakan untuk tunduk pada kebenaran yang tidak menguntungkan ego. Satan, dalam makna ini, bukan penggoda dengan suara keras. Ia hadir sebagai pembenaran halus. Sebagai alasan. Sebagai logika yang membuat kesalahan terasa benar. Dan mungkin disinilah letak bahayanya. Bahwa kejahatan paling berbahaya bukan yang datang dari luar, melainkan yang tumbuh tanpa disadari. Di dunia modern, bayangan itu kembali berganti wajah. Tidak lagi dibicarakan sebagai makhluk metafisik, melainkan sebagai simbol kebebasan tanpa batas. Dalam beberapa aliran, Satan dipuja bukan sebagai kejahatan, tetapi sebagai lambang perlawanan terhadap dogma. Ia diposisikan sebagai figur yang berani menentang otoritas demi kebebasan diri. Sastra dan budaya populer ikut membentuk citra ini. Dari puisi Milton hingga lukisan Dante, Satan digambarkan sebagai pemberontak tragis. Bukan sepenuhnya jahat, tetapi salah arah. Namun di balik romantisasi itu, pesan lamanya tetap sama. Kebebasan tanpa tanggung jawab selalu berakhir pada kehancuran. Pengetahuan tanpa kerendahan hati berubah menjadi kesombongan. Dan bayangan itu kembali ke titik awalnya. Bukan soal siapa yang paling bebas, tetapi siapa yang mampu menahan diri. Satan, Iblis, Lucifer. Nama-nama itu hanyalah wadah. Yang sesungguhnya abadi adalah pesan di baliknya. Bahwa manusia hidup di antara cahaya dan bayangan. Di antara sujud dan ego. Di antara ketaatan dan pembangkangan. Bayangan itu mungkin tidak selalu datang dari luar. Seringkali ia lahir dari dalam. Saat kita merasa lebih benar, lebih suci, lebih pantas. Dan mungkin,
Seperti yang dibisikkan teks-teks kuno, Satan bukan musuh terbesar manusia. Musuh terbesar adalah kesombongan yang kita rawat sendiri. Di ruang fiksi ini, kisah itu bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap pilihan kecil adalah medan perang. Cahaya selalu ada, tetapi bayangan hanya pergi jika kita berani menundukkan ego.